Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Hari ini Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta Timur menggelar sidang vonis kasus pembunuhan sejoli di Nagrek, Jawa Barat dengan terdakwa Kolonel Prianto. Hakim menjatuhkan vonis Kolonel Prianto penjara seumur hidup dan dipecat dari institusi TNI. Menyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu Prianto, Kolonel Infanteri 1194 NRP 1194 0013330570 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kesatu, pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Dan kedua, perampasan kemerdekaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Dan ketiga, menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya yang dilakukan secara bersama-sama. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Kolonel Prianto divonis penjara seumur hidup dan dipecat dari institusi TNI Angkatan Darat. Kolonel Prianto dinilai terbukti bersalah telah melakukan pembunuhan berencana, merampas hak orang lain, dan menghilangkan jenazah sejoli Handi Saputra dan Salsabila di Nagrek, Jawa Barat 8 Desember 2021 lalu. Vonis ini sesuai dengan tuntutan primer Auditor Militer Tinggi. Ibu Handi Saputra, Gagan Suryati, bersyukur atas vonis penjara seumur hidup kepada Kolonel Prianto. Ya, bagi saya alhamdulillah sih udah bersyukur banget. Itu juga berkat semua auditor militer juga itu udah saya berterima kasih banyak pada beliau yang telah memperjuangkan atas hukuman untuk Infanteri Prianto. Dan sejauh saya sangat merasa lega sekali dengan putusan itu. Pikir-pikir ya. Auditor juga mempunyai sikap yang silakan auditor. Terkait vonis ini, Kolonel Prianto menyatakan pikir-pikir. Kasus ini bermula saat Kolonel Prianto bersama dua anak buahnya, Kopda Andreas Dwi Atmoko dan Ibtu Ahmad Soleh, melintasi Nagrek menuju Yogyakarta dengan mobil pada 8 Desember 2021 lalu. Mobil kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai Handi Saputra dan Salsabila. Kolonel Prianto kemudian memerintah dua anak buahnya membuang korban. Handi dibuang ke Sungai Serayu dalam keadaan masih hidup, sementara Salsabila dalam kondisi meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Kolonel Infanteri Prianto divonis penjara seumur hidup dan dipecat dari institusi TNI. Majelis Hakim Pengadilan Militer menyatakan Kolonel Prianto terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Bagaimana tanggapan keluarga atas vonis ini? Kita akan berbincang dengan ibu dari almarhum Handi Saputra, Gagan Suryati, serta pengamat pakar hukum yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Bapak dan Ibu, sehat selalu. Selamat malam. Ya, saya ke Ibu Suryati, Ibu Gagan Suryati. Saya panggil dengan Ibu Gagan, betul? Ibu Gagan? Iya. Iya, bisa mendengar saya. Saya panggil dengan Ibu Gagan ya, betul ya Bu ya? Iya, iya. Baik. Ibu, tentu ini menjadi sebuah jawaban dari proses hukum. Apa yang bisa Ibu sampaikan dari sini? Ya, yang saya sampaikan menurut saya itu emang sudah sepantasnya sih. Dan harus menerima hukuman seadil-adilnya, itu kan udah keputusan auditor. Iya, iya. Dan sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Militer. Sempat Ibu bertemu dengan terdakwa Kolonel Infanteri Prianto? Enggak pernah. Enggak pernah. Waktu di sidang, Ibu enggak pernah lihat juga? Enggak, cuma lihat di televisi aja. Saya ikuti seterusnya. Oh, Ibu tidak pernah datang ke sidang? Iya. Setiap ada persidangan, saya selalu ngikutin di televisi. Hanya di televisi ya Bu ya? Ibu tidak pernah datang ke sidangnya. Kenapa Bu? Iya. Nggak ada panggilan. Oke. Untuk misalnya menunggu atau melihat itu, Ibu tidak juga berpikir untuk ke sana karena memang mungkin ada hal yang Ibu berat untuk datang ke sana?
Iya sih. Mhm. Ya, kalau misalkan ada panggilan juga ya pasti saya datang insya Allah. Oke. Sehat-sehat semua Bu? Bapak juga sehat Bu? Alhamdulillah. Oke. Saya pernah juga ke rumah Ibu ya waktu itu ya? Iya, iya. Iya, Ketemu saya kan. betul. Eh, ada motor yang bersangkutan juga yang kemudian Iya. ditempel stiker ya Iya, Bu ya? iya. Ibu bisa cerita waktu itu Bu? Sekarang masih ada juga itu. Mhm. Malah diperbaiki, dibagusin lah buat kenangannya. Iya, iya. Em, Ibu pernah datangi Kasat waktu itu Bu ya? Jenderal TNI Iya. Dudung Abdurrahman. Iya, Apa iya, yang iya. disampaikan Bu? Ya, disampaikan segala macam. Ya, karena beliau mengatakan ya mungkin ya karena terdakwa ini harus dihukum seberat-beratnya Mhm. dan juga akan diberi hukuman seumur hidup dan juga ada hukuman tambahan untuk copot jabatan dari TNI. Oke. Dan Ibu sama sekali tidak menyangka kejadian begitu cepat dan sempat hilang ya Bu. Beberapa hari kemudian Ibu mencari sampai ke hutan Bapak ya Iya. waktu itu ya. Bisa ceritakan soal itu Bu? Ya, saat itu saya merasa sedih sekali dari awal kejadian sampai ketemunya 8 hari itu hampir saya nggak percaya gitu. Terasa mimpi. Mhm. Karena kok kejadian ini ya memang tidak disangka dan tak diduga, mungkin itu udah takdir ilahi juga sih. Saya terima dengan ikhlas. Hanya ada satu kata, kenapa orang itu kok tega sekali, apakah beliau nggak punya anak juga gitu. Mhm. Sempat hilang 8 hari, Ya, dicari-cari, dipikir diculik dan lain sebagainya. Sampai kemudian datang ke hutan di Tasikmalaya kalau tidak salah Bu ya? ya, penjalu yang ada di Jahim itu. Oh iya, hutan Di Penjalu. hutan Malangbong juga sampai digali-gali itu. Sekampung dari sini bawa cangkul semua, pakai truk, pakai Bawa motor. cangkul semua pakai truk. Iya, Berjam-jam di sana Bu. iya, Dipikir ada orang jahat yang menculik lalu membunuhnya dan menguburnya di sana. menguburnya iya di sana. Pernah digali itu di Malangbong. Sampai kemudian juga membuat sebuah selebaran bahwa anak ibu Iya. hilang, nggak tahu kemana. Itu 8 hari yang sangat berat, saya tahu betul itu Ibu, saya bisa merasakan itu. Sampai 3 kali itu bikin poster. Awalnya kan bikin poster hanya kecelakaan aja, dan kedua kalinya ya mungkin tabrak sekaligus 2 lari. Dan yang ketiga kalinya itu kehilangan, mungkin ada penculikan gitu. Iya, sampai akhirnya ditemukan di Sungai Serayu di Cilacap ya Bu ya. Iya. Lalu iya. kemudian diantarkan oleh pihak kepolisian mungkin Bu? Diinformasikan? Bapak. Dan juga dari Diinformasikan, oke. Bandung, Oke. Siliwangi. Oh, oleh Kodam Siliwangi Iya. yang bareng. Dan kemudian Ibu tahu bahwa yang bersangkutan pelakunya adalah anggota TNI belakangan? Belum. Belum diketahui waktu itu. Mhm. Belakangan ketahuinya setelah ada proses lalu kemudian disiarkan di televisi. Iya. Oke. Awalnya Saya- nggak nyangka itu, hanya dipikir orang jahat begitu. Bu Gagan? Iya. Audionya sepertinya tidak terdengar. Nanti bisa didekatkan Bu mungkin ke mikrofonnya. Baik, saya sementara ke Bung Asep dulu. Kang Asep, ini peristiwa yang mungkin juga saya tidak tahu apakah pernah terjadi, tidak. Seingat saya tidak pernah terjadi hal serupa. Mudah-mudahan juga tidak akan pernah terjadi lagi ke depan. Tapi memang luar biasa. Bayangan saya, karena saya juga pernah juga kemudian untuk meliput di lokasi dan lain sebagainya, termasuk juga mewawancarai bapak dan ibu korban. Harusnya ada perjalanan yang cukup panjang, sekitar 4 sampai 5 jam untuk menuju dari Nagrek menuju ke Cilacap. Ada puluhan fasilitas kesehatan yang bisa dilakukan pertolongan. Ada tetangga yang juga bisa diajak ketika kemudian untuk melakukan hal ini. Meskipun juga pertanyaan, kenapa harus kemudian
diambil, kemudian dibuang, padahal kalau seandainya memang kecelakaan dan memang itu sudah takdir, diselesaikan secara kekeluargaan pun bisa. Tidak akan berakhir seperti ini. Sangat sadis. Ya, saya kira Mas Iman di awal ada jeda ruang dan waktu antara Nagrek dan Cilacap, Banyumas, Purwokerto. Pun disayangkan ternyata. Padahal yang mengemudi kan bukan terdakwa yang sekarang kan, Betul. anak buah. Tapi kita apresiasi kepada pengadilan militer, Mahkamah Militer Indonesia, dan saya tidak aneh kalau Mahkamah Militer menunjukkan independensi dan imparsialitasnya, walaupun orang meragukan. Tapi perlu diketahui bahwa Mahkamah Militer atau peradilan militer ini adalah salah satu peradilan terbaik di dunia dan di Republik Indonesia ini ya, Mas Iman. Sekali lagi yang menganut sistem ada peradilan militer. Dan kita bersyukur ketika jeda waktu dan ruang dipertimbangkan baik auditorat militer maupun peradilan tinggi militer. Artinya di situ juga terbukti ya menyembunyikan jenazah, kemudian juga perampasan kemerdekaan, kemudian juga merencanakan pembunuhan. Ini saya kira menarik dari sejarah peradilan diukir lagi oleh peradilan militer, bagaimana membuktikan pasal 340, 333, 3328 itu kumulatif terbukti betapa secara ilmiah maupun empiris, yaitu putusan pengadilan militer itu bagus sekali, Mas Iman. Residio desendinya mempertimbangkan bagaimana korban diperlakukan oleh terdakwa begitu sadis. Dan hukumannya kan, ya kita luar biasa berat. Luar biasa dan itu berat seumur hidupnya bagi seorang kolonel. Dan kita juga salut kepada Panglima maupun Kasat kan dari mulai sejak awal, yang pengungkapan sampai kita ikuti prosesnya. Terbukti imparsialitas Indonesia. Hakim militer diuji kembali bahwa ternyata hakim militer ya Indonesia itu memang terbaik di dunia dan terbaik di Indonesia. Sejarah itu membuktikan, Mas Iman, tercatat ya. Bahkan Mahkamah Agung pernah dipimpin oleh hakim militer, 3 jenderal berhasil, dan itu juga dibuktikan oleh pelanjutnya. Beda dengan hakim peradilan umum. Iya, memang sejak awal disampaikan oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa yang mengatakan bahwa akan dipertimbangkan untuk dituntut maksimal seumur hidup. Ini artinya seumur hidup. Harus saya kemudian tanyakan lagi, artinya sampai yang bersangkutan, sang terdakwa yang nanti akan segera jadi terpidana kalau memang sudah merupakan putusan hukum tetap, sampai meninggal? Nah, kalau sudah berhukum tetap, ya sampai meninggal. Kang Asep, terputus suaranya? Oke, baik, nanti kita akan coba kembali terkait dengan penjara seumur hidup ini, apa yang kemudian bisa disampaikan. Saya ke Ibu Gagan kembali. Ibu Gagan, jelas mendengar saya? Iya, jelas. Baik, Bu. Bu, tentu Ibu berkomunikasi dengan tetangga, saksi mata di lokasi kejadian. Ibu bisa ceritakan sekali lagi, apa yang kemudian Ibu dapatkan, Bapak dapatkan pada waktu itu? Diambil oleh siapa? Diculik oleh siapa? Ya, yang menculiknya itu Kolonel Waktu itu belum tahu kan, Bu ya? Itu kan dengar dari berita juga, dari masyarakat luas lah, sebenarnya itu pada tahu. Pada Dan waktu saya itu belum merasa, tahu? Awalnya belum tahu, apa yang kemudian Ibu dengar? Apa yang kemudian keluarga dengar? Yang saya dengar awalnya sih cuman aparat gitu aja, itu aparat. Oke, Belum sudah tahu mencium saya aparat ya? Apa. Iya. Oke. Motor yang sekarang yang terlibat dalam kecelakaan masih disita pengadilan, Bu, sampai sejauh ini ya, Bu ya? Oh iya. Oke. Nanti ketika dikembalikan, apakah akan tetap di pengadilan atau Ibu akan terima motor itu? Nggak akan saya terima, biarkan saja di pengadilan. Untuk apa juga itu, bikin sakit hati aja. Mengenang bekas kecelakaannya putra saya. Iya, iya. Ibu, apa yang bisa Ibu sampaikan kalau Ibu hendak berbicara dengan terdakwa Kolonel Infantri Prianto? Yang saya sampaikan dan saya mohon pintu rumah saya terbuka 24 jam, tapi saya tidak menuntut apapun dari beliau. Yang saya inginkan hanya satu kata maaf saja, hanya itu. Dan saya tidak merasa sedikit pun. Sampai saat ini belum ada, Bu. Meskipun sudah sempat disampaikan di pengadilan waktu itu dan kemudian secara umum disampaikan, meskipun belum bertemu dengan keluarga Ibu ya? Iya. Ibu hanya berharap ada permintaan maaf dari yang bersangkutan? Iya, hanya itu. Saya tidak menuntut banyak kok. Hanya kata maaf saja, kan udah cukup. Iya. Saya ke Kang Asep kembali. Kang Asep, bisa jelas mendengar saya? Sudah jelas, Bapak Iman. Ya. Suara saya kedengaran? Baik. Kang Asep, saya ingin bertanya, ini
soal penjara seumur hidup. Artinya yang bersangkutan ketika nanti sudah keputusan hukum tetap, maka yang bersangkutan akan berada di penjara sampai ia meninggal. Tapi karena ia sudah dipecat dari TNI, artinya bukan di penjara di tahanan militer, tapi di penjara umum. Betul demikian? Ya, kalau militer ada tahanan militer. Misalnya kayak di Cimahi itu ya penjara. Jadi sekali lagi mereka atau akan menghuni tahanan militer, Mas Aiman. Ya, jadi karena mereka sampai mati ya di situ. Ya, sekali lagi ya kita apresiasi yang pertama bahwa hukuman yang termasuk maksimal seumur hidup. Kedua dipecat dari kedinasan. Itu saya kira apresiasi yang tinggi-tingginya. Ini tidak pernah dilakukan oleh peradilan umum, Mas Aiman. Ya, peradilan umum kan jarang memecat ya, ataupun bahkan memberhentikan gitu kan. Itu boleh dikatakan enggak. Ini kan hukumannya benar-benar kumulatif, terdakwanya terbukti kumulatif, baik penjara seumur hidup maupun diberhentikan dari naksa militer. Padahal di peradilan umum dapat dengan kasus yang mirip sama jarang ditemukan vonis. Jadi sekalian bukan mohon maaf punten ya. Kira kita apresiasi peradilan militer, jadi hukuman yang dilakukan terhadap yang bersangkutan sesuai setimpal dengan perbuatannya. Ya, boleh dicek di peradilan umum kalau perbuatan ini jarang seumur hidup dan jarang juga diberhentikan, termasuk ya oknum aparat yang lainnya juga. Jadi kita sekali lagi nanti akan di tahanan militer ya. Kalau di Jawa Barat itu di Cimahi itu tahanan militer. Meskipun yang bersangkutan sudah dipecat dari kedinasan. Ya, karena untuk militer punya tahanannya sendiri, Mas Aiman. Mereka punya tahanan sendiri. Ya di Guntur itu juga kan khusus kan ada di Jakarta, kalau di Jawa Barat di Cimahi. Jadi mereka sampai mati ya di situ. Kalau sudah berkekuatan hukum tetap. Mungkin ada terakhir yang ingin disampaikan Kang Asep kepada ibu korban? Ya, Ibu Gagan, sekira kita turut berduka, tapi kira itu memang walaupun itu takdir ilahi, mudah diberi kesabaran dan ketabahan, dan kita apresiasi. Ternyata perbuatan terdakwa ya, yang baru kolonel ini sudah dihukum cukup maksimal juga, dan berat juga hukumannya. Dan kita apresiasi kepada hakim tinggi militer. Kemudian juga kita tunggu dua pelaku yang kejahatan lalu lintas dan diri di Yogyakarta. Tapi sekali lagi yang memang perbuatan mengerikan dan tadi saya dilakukan oleh oknum kolonel ini kan, yang harus pada jeda waktu, tapi sudah dipertimbangkan oleh hakim tinggi militer itu dengan baik dan tepat secara hukum, itu bagus sekali. Tidak kumulatif, bayangin, pembunuhan berencana, menyembunyikan jenazah, ya itu perampasan kemerdekaan itu tidak pernah di peradilan umum. Dan ini saya kira hukuman yang termasuk terberat di peradilan ya, peradilan militer loh. Iya betul. Dan ini salah satu yang terberat. Saya tidak tahu apakah sebelumnya ada atau tidak, tapi ini salah satu yang terberat yang terjadi di pengadilan militer. Terima kasih, sama-sama, Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum dari Universitas Trisakti dan juga Pajajaran yang juga merupakan mantan hakim. Terima kasih pada Ibu Gagan Suryati, ibunda dari Handi Saputra. Sehat selalu Ibu dan tetap tabah. Salam untuk Bapak dan keluarga. Terima kasih.